Stop guys, sudah bukan waktunya lagi kalian untuk senyum-senyum. Gue mohon untuk kalian jangan senyum-senyum lagi. Buat apa tersenyum kepadaku jika dibalik senyuman itu kalian malah menyakitiku? Mending kalian dengerin aja apa yang ingin gue ceritakan buat kalian. Jujur ini salah satu film horor terbaik, rekomen buat kalian tonton. Selain jalan ceritanya yang unik, film ini juga beda dari kebanyakan film-film horor pada umumnya. Buat para pecinta film horor, gue saranin sikat bray. Tonton sampai ujung guys, karena di sana kalian akan tahu cara permainan si iblis. Sebelum lanjut, seperti biasa, gunakan headset kalian agar atmosfer horornya lebih berasa. Kita langsung diperlihatkan kepada seorang wanita yang terbujur kaku di atas ranjang. Diketahui kalau wanita itu adalah ibunya Rose. Rose yang kala itu baru berusia 10 tahun, hanya bisa terdiam melihat ibunya yang tewas. Tak lama kemudian, Rose terbangun dari mimpinya dan kini Rose yang sudah beranjak dewasa. Di rumah sakit, Rose kini menjadi seorang dokter psikiater. Dia mendapati pasien seorang laki-laki aneh bernama Carl. Dari tadi dia yang terus berucap, "Aku akan mati. Semua orang akan mati. Mereka akan mati." Kata-kata itu terus dia ucapkan berulang-ulang. Sedikit pendekatan, Rose mencoba mendekati dan memahami kondisi keadaan Carl. Dia meminta kepada suster untuk selalu mengawasi kondisi keadaannya. Tak lama kemudian, Rose mendapati pasien baru, seorang gadis muda yang diduga mempunyai kelainan jiwa. Dari berkas yang didapatkan diketahui kalau pasien yang bernama Laura itu menjadi gila karena setelah dia melihat dosennya di kampus yang melakukan bunuh diri di hadapan Laura. Saat Rose mencoba menemuinya, Laura selalu berusaha menghindar. Terlihat dari matanya masih ada rasa ketakutan dan juga rasa trauma yang teramat dalam. Sebenarnya Laura tidak gila, dia masih bisa menjawab dengan benar apa yang ditanyakan oleh Rose. Laura memberitahukan kalau dirinya melihat sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh dirinya sendiri. Laura sendiri tidak bisa menjelaskan soal apa yang dilihatnya. Namun yang terlihat oleh Laura seperti manusia, tapi itu bukan manusia. Karena sewaktu-waktu makhluk itu yang dia lihat bisa berubah-ubah wajahnya. Dan setiap makhluk itu menampakkan dirinya, dia yang akan selalu tersenyum sambil melihat ke arah Laura. Bukan senyuman ramah, tapi senyuman terburuk yang pernah dia lihat. Setiap makhluk itu tersenyum, yang Laura rasakan hanya perasaan takut yang amat teramat sangat. Senyuman itu merusak pikiran Laura dan terkadang senyuman itu membuat dia juga bertindak seperti orang gila. Dari apa yang diceritakan oleh Laura, Rose sendiri tidak terlalu mempercayainya. Dan tiba-tiba penampakan itu muncul yang membuat Laura sangat ketakutan. Karena panik, Rose lalu menelpon meminta bantuan. Tapi kini Laura yang sudah bertingkah aneh. Dengan senyuman terburuknya, tak lama kemudian Laura melukai dirinya sendiri hingga akhirnya dia pun tewas. Kematian yang indah dengan diakhiri senyuman manis Laura kepada Rose. Sejak dari tragedi itu, disinilah awal mula Rose yang mulai bertingkah aneh. Dua detektif Joel bersama rekannya datang untuk menginterogasi dan mencoba memecahkan kasus bunuh diri Laura. Yang ternyata belakangan ini banyak ditemukan kasus orang-orang yang melakukan bunuh diri. Di rumah, kini Rose selalu diperlihatkan adanya sosok penampakan seorang wanita yang menyerupai wajahnya Laura sembari dia tersenyum. Saat itu Rose dikagetkan kedatangan Trevor. Rose yang gugup tidak bisa menutupi ketakutannya. Dia pun lalu bercerita kalau hari ini hari yang cukup berat bagi Rose setelah kematian pasiennya. Kini Rose lebih banyak berdiam diri dan kebanyakan selalu melamun. Rose lalu mencari tahu tentang Laura dan juga penyebab kenapa Gabriel Munoz yang bunuh diri di hadapan Laura. Kematian Gabriel sama dengan saat kematian Laura. Mereka tewas dengan ekspresi wajah yang tersenyum. Dari hari ke hari, kondisi keadaan mental Rose sudah mulai kacau. Dia yang selalu diselimuti rasa ketakutan dan paranoid. Bahkan dia juga mencoba berkomunikasi dengan dokter psikiater lainnya. Hari itu dia mendapati telepon dari Holly, kakaknya, untuk meminta Rose datang ke acara pesta ulang tahun anaknya. Rose sempat mampir ke toko mainan membeli kado untuk anaknya Holly. Hampir di setiap malamnya, Rose selalu dihantui dengan ketidakwarasan dia sendiri. Dia yang dari tadi sedang menelepon, namun ternyata telepon itu masih ada di meja.
Tak hanya itu, kini tiba-tiba Rose juga kehilangan Mutas, kucing kesayangannya itu. Tibalah waktu Rose yang datang ke acara pesta ulang tahun anaknya Holly dengan membawa sebuah kado yang semalam sudah dia bungkus. Namun saat Jackson anaknya Holly itu yang akan membawa kado pemberian dari Rose, betapa terkejutnya mereka karena isi di dalam kado itu adalah bangkai kucing. Rose pun terkaget karena itu adalah kucing kesayangannya dia sendiri. Rose yang bertingkah aneh di tengah orang-orang yang memperhatikan dirinya. Dan di saat itu juga Rose melihat seorang wanita yang hanya tersenyum. Rose yang mencoba memberitahukan kepada mereka, namun orang-orang di sana tidak melihat apa yang dilihat oleh Rose. Dia yang terkaget karena tiba-tiba si wanita sudah ada di hadapan wajahnya dan membuat Rose terjatuh ke meja. Rose benar-benar kacau pada saat itu. Rose mencoba menjelaskan kepada semua orang, namun tak ada satu orang pun yang percaya. Bahkan Trevor, sang kekasih satu-satunya orang yang menjadi harapan Rose, dia pun sama dan malah mulai menghindar karena tingkah laku Rose yang mulai aneh. Rose sadar kalau ada sesuatu yang mengganggu dirinya. Dia tidak mau menyerah begitu saja. Walaupun tidak ada orang yang mempercayainya, namun Rose tetap yang akan mencari tahu dan mencoba untuk menelusurinya. Dia lalu datang kepada istrinya Gabriel, dosen yang bunuh diri itu. Singkatnya, istri Gabriel memperlihatkan ke sebuah ruangan di mana di sana terlihat banyak gambar-gambar aneh dan ada salah satu gambar bibir yang sedang tersenyum. Istri Gabriel mengatakan sebelum kematian suaminya, Gabriel selalu berkata dia yang mencoba masuk ke dalam dirinya sembari menunjukkan ke arah gambar bibir tersebut. Keanehan kepada Gabriel terjadi setelah Gabriel menghadiri sebuah pertemuan. Gabriel pun mengalami hal yang sama, yaitu dia sempat melihat seorang wanita yang melakukan bunuh diri di hadapannya sembari menunjukkan wajah yang tersenyum. Dari pertemuan dia dengan istri Gabriel, Rose tidak mendapatkan jawaban kenapa semua ini bisa terjadi. Dia yang akhirnya datang ke tempatnya detektif Joel dan meminta bantuan darinya. Walaupun dari penjelasan yang Rose coba ceritakan tidak masuk di akal, namun Joel sendiri mencoba untuk memahaminya. Rose meminta kepada Joel untuk melihat kembali kasus bunuh diri sebelum-sebelumnya. Dari beberapa bukti foto dan video, semuanya sama. Mereka tewas bunuh diri dengan ekspresi wajah tersenyum. Rose datang kepada Holly kembali. Dia lalu mengatakan kalau keanehan yang terjadi kepada dirinya adalah sebuah kutukan. Rose berkata kalau dirinya terkena kutukan, tapi Rose sendiri masih belum tahu kenapa kutukan itu bisa menimpa kepada dirinya. Holly yang mendengar itu pun semakin merasa kalau Rose sudah benar-benar gila. Dari apa yang coba dia jelaskan, Rose pun membawa foto-foto wanita yang tewas bunuh diri untuk meyakinkan Holly kalau apa yang dibicarakan bukanlah sekedar omong kosong. Mereka adalah bukti nyata karena mereka juga mengalami hal yang sama seperti apa yang Rose alami sekarang. Perdebatan terjadi hingga pembicaraan mereka menyangkut soal kematian ibu mereka. Di sini mulailah saling menyalahkan. Holly yang sebagai kakak, namun dia malah pergi dari rumah di saat ibu mereka sedang sekarat. Rose kembali ke mobil. Dia mulai kebingungan, orang-orang terdekatnya pun tak ada yang percayainya. Lalu terlihat Holly yang datang mendekat. Dan tiba-tiba kepala Holly yang terputus. Namun ternyata itu hanya halusinasi Rose saja. Joel menghubungi Rose. Dia mendapati seorang pria yang menjadi saksi dengan kasus bunuh diri yang sama seperti apa yang dialami oleh Rose. Kini pria itu ditahan karena mendapatkan kasus kecelakaan mobil. Telly ini seperti apa yang dialami oleh Rose sekarang. Saat itu Rose tidak mengatakan kalau dia sendirilah yang mengalaminya. Dia berpura-pura kalau ada pasiennya yang mengalami hal yang serupa. Telly hanya mau berbicara kepada Rose berdua saja. Setelah Joel pergi, dari sinilah Rose bisa sedikit mendapatkan penjelasan kalau kasus orang-orang yang bunuh diri adalah sebuah rentetan bunuh diri di masa lalu. Ternyata kejadian ini sudah lama terjadi. Telly mengatakan jika orang itu ingin terlepas dari kutukan yang selama ini mengantuinya, orang tersebut harus membunuh seseorang. Tapi dengan catatan harus ada orang lain yang menjadi saksi agar nantinya kutukan itu berpindah kepada si saksi itu yang melihatnya. Jadi guys, pilihannya antara dia yang mati atau ada orang lain yang dijadikan tumbal. Itu satu-satunya cara agar bisa terlepas dari kutukan si iblis. Karena semakin orang tersebut ketakutan dan trauma, maka itu akan menambah kekuatan bagi si iblis yang mempengaruhi orang tersebut.
Rose yang lupa, dia malah mengatakan kalau dirinya tidak mungkin membunuh seseorang. Dan akhirnya Telly sadar kalau Rose sendirilah yang mengalami kutukan si iblis. Rose sudah mulai dikuasai oleh si iblis. Halusinasinya selalu mengarahkan dia untuk membunuh seseorang. Dia yang menikam pasien yang ada di rumah sakit. Dan terlihat juga salah satu dokter yang merobek mukanya sendiri. Untuk menghindari godaan si iblis dan menghindari sesuatu mengerikan terjadi, Rose tahu kalau dirinya harus menyendiri. Dalam perjalanan, Joel yang menelepon mengkhawatirkan keadaannya. Dia pun lalu datang ke sebuah tempat di mana itu adalah rumah kosong bekas keluarga Rose terdahulu. Di rumah itu mengingatkan Rose kembali pada saat ibunya yang sedang sekarat. Dia sengaja menunggu, berharap agar si iblis menampakkan dirinya. Di dalam kamar, Rose yang diperlihatkan sesosok ibunya. Ibunya sempat meminta maaf kalau dia bukanlah ibu yang baik bagi Rose. Namun dari pembicaraan itu, ibunya malah menyalahkan Rose yang tidak menolong di saat dia sedang sekarat. Namun pada saat itu ibunya bertingkah seperti monster, membuat Rose yang masih berusia 10 tahun sangat ketakutan kepada ibunya sendiri. Dan di sini dia tersadar kalau semuanya ini tidak nyata. Tapi si iblis yang menyerupai ibunya itu berkata, semua ini akan terlihat nyata bagimu Rose, karena dari pikiran dan ketakutan Rose sendirilah yang membuat seakan-akan ini menjadi nyata. Lalu si iblis yang kini menampakkan dirinya yang asli. Rose mencoba menghindar, namun tiba-tiba dia yang sudah ada di belakang. Rose yang ada dalam genggaman si iblis. Dia berusaha untuk melawan dan menghantamkan lentera itu ke kepala si iblis hingga tubuh si iblis pun terbakar. Rose yang merasa kini dia yang sudah terhindar dari gangguan si iblis. Dia datang ke tempatnya Joel dan bermaksud sekedar numpang tinggal di sana untuk sementara waktu. Namun pada kenyataannya semua itu hanya halusinasi saja. Rose yang masih berada di rumah itu. Di saat bersamaan, Joel datang. Dia yang kini malah ketakutan kepada Joel karena terpengaruhi halusinasi tadi dan masuk kembali lalu mengunci pintunya. Si iblis kembali menampakkan dirinya dan menghampiri kepada Rose. Di luar, Joel masih mencoba untuk mendobrak pintunya. Lalu terlihat si iblis yang mencoba masuk ke dalam tubuhnya Rose. Di waktu bersamaan Joel akhirnya berhasil membuka pintu itu. Dan kini dia melihat, menyaksikan Rose yang akan melakukan bunuh diri. Rose menyiramkan bensin ke tubuhnya lalu membakar dirinya sendiri. Kita tahu jika Joel melihat Rose yang bunuh diri, maka kutukan itu akan berpindah kepada Joel. Dan film diakhiri dengan kemenangan bagi si iblis. Walaupun si iblis yang divisualisasikan seperti apa yang ditampilkan, tapi inti cerita ini sesuai pada kenyataan yang sebenarnya. Bahwa iblis hanya bisa menyerang manusia melalui hati dan pikiran saja. Iblis tidak akan bisa membunuh manusia. Tapi dengan mempengaruhi hati dan pikiran, si iblis bisa membuat manusia itu melukai dirinya sendiri ataupun melukai orang lain. Itulah kenapa A.A. Gim selalu berkata, jagalah hati, jangan kau nodai. Karena hati adalah jantung pertahanan manusia yang harus dijaga dari serangan para pasukan iblis. Rose sebenarnya hanya melihat apa yang ada di pikirnya saja, seakan-akan apa yang dia lihat itu nyata. Jika saja Rose ingat kepada Tuhan, sang pemilik kolbu, Rose pasti akan selamat dan terhindar dari godaan si iblis. Tapi apalah daya, terkadang orang sono percaya iblis tapi tidak percaya adanya Tuhan. Semoga dari cerita film ini kita bisa ambil hikmahnya. Mereka mungkin percaya adanya iblis, tapi tidak tahu cara melawan godaannya si iblis. Beruntungnya kita guys sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah atau Tuhan, tahu bagaimana cara melawan godaan si iblis. Selalu istighfar, selalu ingat Tuhan kalian masing-masing. Dan akhirnya, waktu jugalah yang memisahkan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya dan bye-bye.